Tapi menjadi patokan di ketika pembahasan ini tentang bebasnya Habib Bahar itu, saya bilang memang menjadi patokan rezim untuk dibarter. Dibarter dengan kasus-kasus besar. Dipikir kita dihibur gitu. Dihibur. Udah, yang penting Habib Bahar bebas. BBM naikin. Udah, yang penting Habib Bahar bebas. Kilometer 50. Nggak usah diungkap. Habib Bahar bebas. Nggak usah. Itu namanya Sambo dijerat dengan hukum yang maksimal. Akhirnya benar. Diponis juga Bang Edi. Ya kita bersyukur kalau memang itu untuk menegakkan keadilan. Tapi jangan untuk menghibur kita, membungkam kita. Terhibur dengan putusan Bang Edi Mulyadi 7 bulan, 15 hari. Kita bersyukur. Tapi kita harus waspada gitu. Kita harus waspada, jangan euforia dulu. Alhamdulillah, ya, kesempatan di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, panjang umur dan sehat walafiat. Masih Amin, dengar? amin. Dengar. Silakan, lanjut. Halo? Iya. Ya, silakan lanjut. Salam hormat buat Bang Edi. Bang Edi luar biasa perjuangannya. Selamat menghirup udara bebas. Jangan kapok, Bang. Terus berjuang. Resiko perjuangan memang harus kita hadapi. Bagaimana kita harus terus berjuang, menegakkan kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang ingin melihat perjuangan kita. Adapun hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun resiko apapun yang kita tanggung, yang kita terima, belum tentu ada suatu keberhasilan. Disitulah ujian kita. Disitulah ujian kita untuk berjuang di jalan Allah istiqomah atau tidak. Itu yang penting. Karena setiap perjuangan pasti ada resiko. Resiko itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan perlu keikhlasan. Diuji tentang keistiqomahan kita. Karena memang nggak lepas para ulama, para pembela agama Allah ini menanggung resiko bahkan sampai kematian. Para imam mazhab yang 4 juga, mereka juga sama. Menegakkan agama Allah, menyampaikan agama Allah, mereka juga dipenjara. Ada yang disiksa, itu luar biasa. Dan kita alhamdulillah bisa merasakan itu semua. Merasakan itu semua yang mereka, para ulama itu merasakan perjuangan begitu luar biasa. Dan inilah sebenarnya daripada ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjuangkan kebenaran. Maka saya berharap Bang Edi Mulyadi terus berjuang. Terus berjuang, jangan patah semangat. Jangan lelah. Walaupun bagaimanapun kita masih perlu Bang Edi. Saya juga pernah sudah dipenjara awal-awal 2014 melawan Ahok. Masih dengar? Halo? Halo? Masih dengar, lanjut Bang Novel. Lanjut. Ya, lanjut ya. Iya. Jadi memang perjuangan. Alhamdulillah saya masih istiqomah saat ini, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik penjara maupun ujian yang memang menggiurkan buat kita. Diajak bergabung oleh pihak
yang memang kita kritisi perjuangan, yang kita melawan perjuangan yang memang saat ini mengkriminalisasi ulama. Dengan pundi-pundi rupiah, dengan pundi-pundi jabatan, saya tuh udah diajak. Namun saya berpikir kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Kalau bukan kita yang berkorban, siapa lagi? Kalau bukan kita menegakkan agama Allah, siapa lagi? Kalau kita menjadikan pejuang memang asal menjadi pencundang, itu banyak. Mereka yang berjuang nggak kuat ujian tempaan. Akhirnya bungkam, tiarap di tengah jalan banyak. Saat ini banyak tokoh yang tiarap. Yang berjuang, nggak berani menyampaikan lagi, tenggelam. Ada yang seperti itu. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, mereka telah berjuang bersama kita, menjadi di pihak lawan, menjadi orang-orang munafik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah saya melalui itu, perjuangan lanjut terus, nggak pernah tiarap. Setelah saya di penjara lawan Ahok, karena melawan Ahok ini bukan melawan Ahok dengan Indonesianya di belakangnya di Indonesia, tapi melawan Ahok ini bisa melawan Cina internasional, karena diduga Ahok ini kepentingan Cina internasional, diduga kepentingan para Tiongkok internasional, gitu. Jadi bukan hanya melawan daripada satu suku, satu golongan, satu agama, bukan. Itu akan tetapi luar biasa itu perjuangan. Yang alhamdulillah kalau kita kompak. Walaupun sebelum kejadian saya melaporkan Ahok yang pertama, itu saya sudah menjadi korban dari kebuasan rezim yang memang luar biasa setelah Jokowi menjadi presiden. Ini luar biasa. Hukum diporak-porandakan. Arogansinya begitu luar biasa dipertontonkan kepada kita, mempertontonkan ketidakadilan dengan terang-terangan, berani-beraninya mengkriminalisasi ulama berjilid-jilid. Berkali-kali, bertubi-tubi yang dilakukan oleh daripada rezim ini. Sampai akhirnya menjadi korban, yaitu pembunuhan Laskar, 6 Laskar. Nah, kemarin juga Habib Bahar, alhamdulillah telah bebas dari kurungan. Di sini juga forum ini disampaikan, saya khawatir kebebasan Habib Bahar itu menjadi barter. Menjadi jurisprudensi dengan hal-hal yang tidak sesuai. Masih dengar? Lanjut, Ustaz, lanjut. Silakan, Bang, silakan. Ya. Menjadi jurisprudensi rujukan atau patokan hukum, sandaran hukum kepada hal-hal kasus yang lain. Akhirnya apa yang saya duga, Habib Bahar ini dibebaskan 7 bulan 15 hari, kemudian jaksa banding diputuskan ditambahin hukumannya 7 menjadi 8 bulan. Hari 15 hari setelah putusan tingkat pertama, Habib Bahar baru bebas setelah berhasil MA ini memutuskan daripada pengadilan tinggi ini memutuskan daripada banding diterima, karena mereka yang menunjukkan walaupun 15 hari banding daripada itu hasil daripada tuntutan jaksa untuk banding diterima oleh hakim menjadi ditambahin 15 hari. Artinya tetap dituruti, nggak bebas hari itu juga. Tapi menjadi patokan di ketika pembahasan ini tentang bebasnya Habib Bahar itu, saya bilang memang menjadi patokan rezim untuk dibarter. Dibantu dengan kasus-kasus besar, dipikir kita dihibur gitu. Dihibur, udah yang penting Habib Bahar bebas, BBM naikin. Udah yang penting Habib Bahar bebas, kilometer 50, nggak usah diungkap. Habib Bahar bebas, nggak usah. Itu namanya Sambo dijerat dengan hukum yang maksimal. Akhirnya benar. Itu Kamarudin Simanjuntak udah mundur. Keluarga sudah menerima di dan gaib. Memang kita melihat yang begitu bukan otak-otak mental pejuang, yang diduga sama mental pecundang. Yang nggak berani menegakkan hukum yang benar, mengejar kebatilan-kebatilan, kebusukan sampai tuntas. Tapi hanya menaikkan rating, menaikkan daripada daya tawar. Itu yang saya pikir. Menjadi pecundang, itu yang saya duga menjadi pecundang. Hina sekali. Mendingan nggak usah dinaikin itu kasus, Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, Anda ini luar biasa. Udah mendapatkan dukungan, dapat panggung, akhir-akhirnya diduga diselesaikan dengan begitu saja. Ini mengecewakan keadilan, mengecewakan daripada nilai-nilai hukum yang ada.
sebegitu mudahnya, hanya baru segertakan saja mungkin dengan teror. Saya takut mungkin ada teror. Karena saya waktu melaporkan Ahok, saya sudah berteror berkali-kali. Di rumah saya 20 kali didatangin orang-orang yang dikenal, segala macam teror saya ladenin. Sampai itu teror terhadap saya itu dari kelompok satu ormas itu se-Indonesia menteror saya. Karena satu tokoh Yakut saya laporin. Alhamdulillah saya nggak mundur. Begitu juga yang namanya itu ada suatu jenderal bintang 4. Saya temenin pelapor itu, saya dampingin. Saya nggak mundur. Kalau nyawa taruhannya, tetap harus bersuara. Semoga jangan seperti Kamarudin itu yang berteriak-teriak. Sampai saat ini ternyata sangat mengecewakan. Kita duga hanya ingin memanfaatkan kasus seperti ini. Saya juga advokat Pak Kamarudin. Kan? Anda takut ketika kilometer 50 kita sudah singgung-singgung, Anda nggak berani menegakkan kebenaran karena Anda bukan pejuang kebenaran, Pak Kamarudin. Jadi saya kecewa itu dengan pengacara mental tempe seperti itu, Pak Kamarudin. Kalau Anda bukan mental tempe, Anda terusin itu perjuangan, keadilan, itu pembantaian, nyawa nggak bisa dibayar dengan rupiah, Pak Kamarudin. Anda harus berani. Jangan mental cuman gertak sambal doang, akhirnya ciut-ciut juga. Nggak bisa seperti itu. Ini udah kebusukan dahsyat yang luar biasa. Makanya ketika divonis juga Bang Edi, ya kita bersyukur kalau memang itu untuk menegakkan keadilan. Tapi jangan untuk menghibur kita, membungkam kita. Terhibur dengan putusan Bang Edi Mulyadi 7 bulan, 15 hari. Kita bersyukur. Tapi kita harus waspada gitu. Kita harus waspada, jangan euforia dulu. Gak bakalan itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama. Terutama yang diduga kita di belakang komunis membiarkan kita bisa untuk melenggang bebas, nggak mungkin. Mereka akan berupaya terus melakukan kriminalisasi ulang. Maka harus disiapkan mental yang kuat. Maka ketika kasus 50 itu di tingkat kasasi, lagi-lagi ponis hebat, nggak kaget. Karena memang belum tuntas ini kasus seperti ini. Karena memang masih ada yaitu bajingan-bajingan berdinas. Masih ada itu bajingan-bajingan berdinas. Karena hanya sebagian saja yang diproses. Yang begitu kerasnya tuh Pak Kamarudin, mana itu sekarang? Saya sayangkan itu, makanya kasus kilometer 50 ini harus terus diusut. Nggak ada barter-barteran, harus berjuang terus. Maka kita nggak pernah turun, nggak pernah surut langkah kita untuk menegakkan keadilan, membela agama Allah, membela Pancasila. Karena pembantaian itu ada kekejian kesetanan yang luar biasa, melanggar daripada ketuhanan yang Maha Esa. Justru yang mereka dididik, dibiayain, disumpah atas nama rakyat Indonesia, atas nama bangsa Indonesia, menjadi prajurit, menjadi anggota TNI dan Polri. Mereka masih bisa bermain-main dengan sumpah mereka yang mereka dibayar dengan uang rakyat, kedaulatan yang tertinggi tangan rakyat. Maka kita lihat apa yang ada hasilnya saat ini, mengecewakan. Ini untuk menyurutkan para pejuang-pejuang. Menyurutkan pejuang-pejuang, insya Allah mudah-mudahan apa yang sekarang ini kita perjuangkan dilanjutkan. Jangan lupa besok masih ada aksi demo lagi, aksi damai lagi. Untuk kita menegakkan supremasi hukum, karena supremasi hukum sampai saat ini belum pernah tegak. Masih sangat jauh keadilan di negara ini. Rujukan bukan Habib Bahar, masalah keadilan. Rujukan bukan dari keputusan Edi Mulyadi, bukan. Karena masih ada persoalan di belakang itu yang berat. Ada kasus 50. Yang 6 orang ini yang diadilin, yang divonis cuma 2 orang. Itu pun ternyata menyakitkan sampai sidang terakhir.
sampai sidang terakhir masih dibebaskan. Dan itu nggak kaget karena memang masih jaringan yang diduga uang Sambo ini mengalir kemana-mana. Uang Sambo masih mengalir kemana-mana, membungkam daripada jaksa, membungkam daripada hakim, membungkam daripada pengadilan yang berkaitan dengan Satgasus Merah Putih.